Coach Iqbal kan udah setahun nih di perusahaan Setahun pembiayaan. setengah. Setahun setengah Iya. di perusahaan pembiayaan nih. Sebelumnya pengalaman kita bahas sharing pengalaman kerja aja dulu nih. Pengalaman kerja sebelumnya di mana aja nih? Oh, sebelum di perusahaan pembiayaan. Kalau sebelum di pembiayaan agak lucu sih ceritanya sebenarnya gitu. Gimana nih? Penasaran jadi. Jadi sebelum di perusahaan pembiayaan, Coach Iqbal tuh sebelumnya adalah seorang guru gitu ya. Nah. Seorang guru. Emang ya, jadi seorang guru kurang lebih udah jadi guru selama 3 tahun. Gitu. 3 tahun. 3 tahun sejak tahun 2014. Jadi Coach Iqbal setahun jadi guru di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Terus kemudian setelah setahun jadi guru kerja, Coach Iqbal break untuk kuliah S2 di luar negeri gitu ya. Jadi nggak bisa sambil kerja. Terus kemudian pulang lagi, terus ngajar lagi, balik lagi jadi guru di satu sekolah internasional juga di Jakarta gitu. Nah, terus kemudian sejak tahun 2019 Januari, nah Coach Iqbal beralih profesi jadi pegawai kantoran di perusahaan pembiayaan yang ada di Jakarta gitu. Jadi ya lumayan 180 derajat pindah haluan. Pindah haluan. Dari yang tadinya pendidikan nih, kita masuk ke bisnis. Taruhlah gitu kan. Iya. Gitu. Terus emang nggak kangen lagi apa pengen jadi guru apa gimana gitu? Nggak pengen ke dunia pendidikan lagi apa? Kalau pertanyaannya kangen atau enggak, pastinya ada hal-hal yang pasti memang nggak bisa kita lupakan gitu ya. Namanya juga profesi yang emang kita udah geluti kurang lebih 3 tahun gitu ya, dan belum pernah coba profesi lain sebelum di kantor yang sekarang gitu. Jadi pasti adalah namanya kangen sama murid-murid gitu ya, kangen. Pasti kalau guru itu kan erat banget hubungannya sama murid gitu kan, dimana mereka kalau ada keluh kesah atau mereka nggak paham pelajaran atau mereka mau curhat tentang mereka, pacar mereka atau keluarga mereka, itu kan semuanya ke guru gitu kan. Nah, mungkin hal-hal kayak gitu ya, kebersamaan sama murid itu yang bikin kangen gitu. Apalagi kan Coach Iqbal masih muda nih, berarti layaknya teman lah, sahabat. Iya, jadi bisa dibilang gitu. Jadi banyak emang murid-murid Coach Iqbal yang di sekolah Coach Iqbal dulu memang ya di luar jam pelajaran itu lebih banyak sharing masalah pribadi gitu. Jadi mereka, banyak dari mereka itu kayak menganggap Coach Iqbal itu kayak teman mereka gitu. Jadi banyak juga mereka yang mempercayakan untuk cerita hal-hal pribadi mereka ke Coach Iqbal. Dan itu sih yang paling nggak ada sangkut pautnya sama belajar sama sekali kan. Iya, kadang memang nggak nyangkut sama sekali gitu. Tapi ketika si murid ini punya masalah di keluarganya misalnya, atau dia punya masalah sama cemannya gitu, sama pacarnya, itu pasti ngaruh ke mereka, kondisi mereka ketika mereka ada di kelas gitu kan. Jadi ketika si murid ini tidak berada dalam kondisi 100% fit, itu akan ngaruh ke daya tangkap mereka ke pelajaran, misalnya keaktifan mereka saat belajar. Terus kemudian mereka sering ngelamun di kelas gitu kan. Terus ketika dikasih tes juga nggak maksimal nilainya. Iya, karena faktor nyaman itu berpengaruh banget sih sama sugesti otak untuk kita masuk nggak dalam pelajaran ini. Iya. Jadi emang kondisi psikologis anak itu, murid itu penting banget, harus siap gitu ya secara fisik dan mental sebelum masuk kelas. Kalau mereka punya masalah ya di kelasnya pasti akan terganggu gitu. Itu kenapa itu fungsi guru di luar hanya mengajar gitu. Jadi kita juga bisa sebagai penengah dan sebagai pendengar mereka nih kalau mereka ada masalah. Jadi mereka ketika masuk kelas itu setidaknya bebannya sudah berkurang dengan cara ya mungkin cerita sama gurunya. Dan Coach Iqbal cukup sering untuk menerima cerita-cerita seperti itu gitu. Jadi udah pengalaman banget, udah berapa, hampir 4 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Dan sekarang beralih ke perusahaan pembiayaan. Terus kalau bisa pindah dari pendidikan nih, pindah ke bisnis kan beda banget nih. Pindahnya tuh karena kenapa nih? Apa faktor nggak? Yang pertama mungkin nih kita bicara manusiawinya aja. Pertama nggak nyaman, ataupun dari segi gajinya nih, atau bisa jadi emang udah bosen aja gitu, udah gak nyaman aja gitu. Kalau Coach Iqbal kemana aja nih? Ke gak nyaman apa ke gajinya yang belum mencukupi atau gimana nih? Waduh, pertanyaan yang sudah saya tunggu-tunggu ini ya. Jadi
kenapa akhirnya beralih dari jadi pendidik atau jadi guru terus kemudian sekarang ada di industri corporate ya, perusahaan terutama khususnya perusahaan pembiayaan. Kenapa? Karena yang paling utama sih adalah masalah self development gitu. Self development itu gimana diri kita itu bisa berkembang baik dalam pengalaman maupun dalam segi keilmuan gitu. Jadi pas Coach Iqbal jadi guru kemarin bahagia gitu ya, senang ketemu murid-murid, senang bisa share pengalaman gitu, bisa mengajarkan banyak hal ke murid-murid gitu. Tapi Coach Iqbal kemarin waktu pas masih jadi guru itu merasa kok gue gini-gini aja ya gitu, nggak berkembang lebih jauh gitu. Kayaknya yang Coach Iqbal cuma tahu itu cuma tentang dunia mengajar dan mengajar terus assessment, penilaian gitu, bikin lesson plan atau rencana pembelajaran, udah gitu. Maksudnya Coach Iqbal nggak tahu dunia lain, ini di dunia itu berkembang seperti apa gitu. Sedangkan di dunia ini sekarang lagi berkembang kan maraknya startup gitu kan, startup atau semua bisnis yang berbau-bau IT, teknologi gitu kan. Nah, sedangkan Coach Iqbal kemarin tuh kayak stuck di situ aja gitu. Sedangkan jiwa kan Coach Iqbal masih muda nih ya. Jiwa muda Coach Iqbal tuh berontak gitu kayak gue nggak mau nih cuma gini-gini aja. Gue cuma masa iya gue mau jadi kayak kemarin tuh ya, mungkin ini salah atau enggak itu tergantung kalian gimana ngelihatnya. Tapi kalau Coach Iqbal sendiri kemarin tuh kayak merasa kok gue cuma tahu satu hal doang, cuma pendidikan doang, dan selamanya gue akan jadi guru di sekolah gitu. Ya mungkin itu kalian mungkin mengira itu pertanyaan yang salah, tapi Coach Iqbal itu merasa kayak enggak, gue nggak bisa gini aja, gue harus tahu pelajaran lain, gue harus tahu hal lain, harus bisa hal lain selain hanya mengajar gitu, atau selain hanya menjadi guru. Toh kalaupun nanti ketika Coach Iqbal mencoba hal lain gitu, dan kalau memang sekiranya Coach Iqbal nggak cocok dan Coach Iqbal merasa hal itu tidak lebih baik dari menjadi guru, Coach Iqbal akan balik menjadi guru lagi gitu. Yang jelas Coach Iqbal nggak akan merasa menyesal nih hanya tidak mencoba hal baru, sedangkan Coach Iqbal masih muda gitu kan. Betul. Jadi lebih ke kayak untuk mengayak diri sih, cari jati diri lah. Ya betul, cari jati diri. Jadi lebih ke yakin nih gue udah pilih profesi yang benar nih. Kenapa kok ketika gue udah milih jadi profesi itu, tapi kenapa kok gue ngerasa gue nggak berkembang gitu, gue cuma gitu-gitu aja, nggak tahu banyak hal gitu. Sedangkan dan istilahnya juga kayak apa ya, kayak berada di zona nyaman gitu. Coba tuh udah berasa di zona nyaman banget gitu, kayak ya udah ngajar, assessment, penilaian, reporting, bikin lesson plan gitu. Terus kayak merasa bosan dengan rutinitas itu gitu, juga bosan juga iya gitu, dan udah dari zona nyaman kayak ya udah aku juga udah bisa semuanya gitu. Sedangkan dunia ini terus bergerak gitu kan, dunia terus berkembang, dan Coach Iqbal masih di situ-situ aja gitu, kayak I need to take part gitu, kayak aku harus coba juga mengalami salah satu atau ikut juga untuk ikut serta di perkembangan dunia sedang sedang berlangsung sekarang, ya ini banyaknya startup dan juga perusahaan berbasis teknologi gitu. Kenapa? Ya gitu, Coach Iqbal juga pengen coba belajar hal baru sih, lebih ke situ. Jadi intinya pengen belajar yang lebih baru, dan pengen ya namanya belajar kan nggak ada matinya nih. Dari muda sampai tua, dari yang tua nyampe udah mau meninggal juga tetap kalau dari agama kan kejarlah ilmu sampai kamu ke liang lahat. Ya itu. Jadi gini, kan Coach Iqbal dari pendidikan nih beralih ke corporate. Itu menemukan kesulitan nggak sih dalam beradaptasi ataupun di bidang pekerjaannya tuh? Menemukan kesulitan nggak? Kesulitan itu pasti ya, nemu banget karena kalau boleh cerita juga kan Coach Iqbal emang S1 sama S2-nya itu semua di dunia pendidikan, semuanya di jurusannya pendidikan gitu, untuk jadi guru gitu kan. Terus kemudian berkarir pun 3 tahun menjadi guru gitu di dunia pendidikan. Terus sekarang tiba-tiba pindah beralih profesi ke dunia corporate gitu kan, terutama di perusahaan pembiayaan gitu kan. Ya pastinya untuk beradaptasi itu ya lumayan sulit ya gitu kan, karena jenis pekerjaannya beda gitu kan.
jenis pekerjaannya beda, terus kemudian lingkungannya beda, istilah-istilahnya juga beda gitu. Terus untuk mempelajari bisnis pembiayaan sendiri itu dari awal sampai akhir, kayak dari mana sih kita dapat uang untuk, dari mana sih kita dapat duit investornya gitu kan, perusahaannya dapat investor dari mana gitu, terus kemudian gimana sih cara mencari customernya gitu, gimana cara marketingnya, terus gimana cara proses onboarding customer, kayak gimana, kayak orang lain kita untuk jadi customer kita, terus kemudian jenis-jenis pembiayaannya apa aja gitu, limitnya berapa, bunganya berapa, terus kemudian ada diskon atau ada ini apa aja, terus kemudian kalau nanti ada kesalahan komplain-komplainnya ada di mana. Jadi bener-bener belajar dari nol banget gitu, dan itu semua nggak dipelajarin waktu Coachable kuliah, bener-bener belajar saat di kantor itu doang gitu. Nah tapi mudahnya adalah gini, jadi kalau boleh cerita lagi, jadi Coachable tuh masuk di kantor ini kan tadi tidak langsung menempati suatu posisi yang fix gitu, karena Coachable ikut di leadership program namanya LDP, Leadership Development Program gitu. Kalau di perusahaan lain mungkin bilangnya MT ya, cuma kalau di kantor Coachable itu, kantor kita ya, itu namanya LDP, Leadership Development Program. Jadi di situ tuh emang namanya development program, leadership development program itu ya, jadi kita emang di develop untuk jadi leader, dan kita dikasih project-project per 3 bulan itu adalah untuk belajar mengetahui bisnis, dan kemudian kita juga didampingi mentor-mentor dari jajaran direksi ataupun dari jajaran manajer gitu. Jadi ya walaupun sulit, tapi dari kantor pun juga menyediakan fasilitas kita untuk belajar gitu, ada yang support. Iya, ngasih fasilitas. Jadi memungkinkan banget nih, dari contohnya, kita ambil contohnya dari Coach Iqbal, dari bidang pendidikan pindah ke corporate, itu memungkinkan banget ya berarti ya, saat di dunia karir maksudnya. Saat di dunia karir. Oh iya pastinya. Jadi kadang kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan kita gitu. Kadang kita pengen jadi apa, kita udah seriusin, ternyata ketika kita jalanin profesi itu mungkin kita merasa bosan atau merasa jenuh. Ya it's okay sih, untuk Coach Iqbal sendiri ya it's okay untuk berpindah haluan gitu. Jadi apapun yang kita mau gitu, selagi kita bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Jangan cuma pindah-pindah doang tapi ketika pindah tapi nggak ada tanggung jawabnya. Istilahnya kayak jadi dokter, bosan gue pengen jadi bisnis, tapi jadi bisnis juga nggak diseriusin gitu. Terus jadi bisnis, bosan gue pengen jadi artis gitu, tapi artisnya gue nggak diseriusin gitu. Nah itu yang nggak benar gitu. Jadi kalau mau berpindah haluan atau berpindah profesi ya harus tanggung jawab, kerjaannya harus benar-benar ditekuni dan dikerjakan dengan baik gitu. Kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti memungkinkan banget selagi kita tanggung jawab. Betul. Berarti gini, ini terakhir nih, pesan-pesan buat penonton kita yang ada di rumah nih, yang lagi di rumah aja ataupun masih di kantor aja, apa nih? Oke, mungkin buat teman-teman semua ataupun siapapun yang nonton video ini gitu ya. Pertama, mungkin kita di rumah aja gitu, tetap di rumah aja. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak banget gitu, wajib fardu ain untuk di rumah aja gitu ya. Siap. Terus kemudian apalagi untuk ya kita berdoa semoga kedepannya pandemi ini segera berakhir. Iya. Jadi kita bisa beraktivitas dengan normal lagi. Terus berikutnya, kalau kalian bosan di rumah aja, kalian bisa coba follow IG-nya Coach Iqbal nih di coachiqbal.id. Di situ Coach Iqbal coba taruh konten-konten yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua gitu ya, dari pengalaman Coach Iqbal, dan juga konten-konten motivasi gitu. Daripada kalian bingung di rumah aja ngapain, ya bisa kunjungin atau lihat-lihat IG-nya Coach Iqbal, postingan-postingannya Coach Iqbal buat, atau ya bisa juga untuk subscribe channel YouTube Coach Iqbal. Lihat di situ Coach Iqbal upload beberapa video yang mungkin bisa juga jadi pembelajaran nih buat teman-teman semua. Most of all isinya tentang motivasi sih, tentang gimana caranya memotivasi hidup gitu ya. Kalau kalian menemukan kegagalan atau kalian ragu akan suatu hal gitu, nah itu bisa kalian lakuin selama di rumah aja. Terus yang ketiga, masalah karir gitu ya. Sekarang lakuin yang terbaik. Kalau kalian masih sekolah ya kalian lakuin terbaik dari profesi yang lagi kalian jalani, jadi siswa. Kalau jadi siswa ya bertanggung jawab jadi siswa. Terus kemudian kalau kalian masih mahasiswa juga bertanggung jawablah, selesaikanlah kuliah kalian. Dan kalau kalian nanti pun kerja, jangan terlalu mikirin
kamu jurusannya apa dan kamu kuliah kerja jadi apa gitu. Jadi lebih ke apa sih yang lo sukain gitu, dan apa yang membuat kalian itu nyaman gitu dalam bekerja gitu. Kalau Jadi lebih ke fashionnya masing-masing. iya, passion masing-masing. Jadi kalau lo nggak suka dengan pekerjaan itu, walaupun nggak sesuai dengan jurusan kuliah atau jurusan atau bidang yang kita tekuni sebelumnya, ya nggak masalah gitu. Nggak Yang masalah, penting satu, harus tanggung jawab terhadap pilihan yang kita ambil. Itu Karena kalau menurut gua sih, kalau dari pendidikan ke pekerjaan itu tergantung nyamannya sih. Siapa tahu pas lagi kuliah nih hilaf nih ngambil apa, ternyata di kerjaan dapatnya apa dan nyaman. Itu kalau kataku hilaf sih, bukan salah jurusan. betul sekali. Jadi cukup sekian dulu nih konten pertama gua nih sama Coach Iqbal, ngobrol tentang banyak Coach Iqbal. Mungkin kalau ada saran, masukan bisa tulis di kolom komentar, bisa subscribe juga, bisa like, share, ataupun ya coret-coret tipis lah, nggak apa-apa, di Instagram juga. Pokoknya intinya Oh ya, kita bakal ada konten kayak gini lagi nggak? ada, kita tetap ada konten ngobrol gini, karena menurut gua sih sebagai manusia, layaknya manusia butuh teman sharing, apalagi kita di rumah aja. Iya. Apalagi kalau yang nggak punya adik ataupun kakak, nggak ada teman sharing, mau ngobrol sama emak bapak juga kan agak gimana gitu kan. Jadi video kita ke depannya ya, kita pengen ngebantu buat teman-teman yang bingung di rumah aja mau ngapain. Betul. Kita sediakan obrolan-obrolan hangat dan hits gitu ya, selama di Mungkin rumah aja. ada yang mau nyumbang juga apa yang mau kita bahas, bisa. Oh iya, kalau kalian pengen kita bahas sesuatu gitu ya, bisa juga kalian taruh di komentar di bawah. Kalian, Coach Iqbal dan Mas Dava gitu, tolong bahas ini dong ya. Kita akan dengan senang hati untuk bahas itu Bahas sih. itu, Ya. Pokoknya intinya dukungan dari kalian, semangat kami juga. Oke. See you di next video. See you guys, bye.